Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006 semester 4. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SE, MM. Kali ini ingin menjelaskan dengan materi logistik dan pemasaran. Yang pertama yaitu aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam pengadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi berjalan sesuai rencana. Selanjutnya yang kedua itu pemasaran. Pemasaran itu berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Data ini dipakai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi yang pertama, memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Selanjutnya yaitu pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, misalkan bagian pemasaran mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan digantikan dengan perakitan produk B, maka ongkos menjadi lebih tinggi karena ongkos setup meningkatkan karena lini perakitan berubah untuk membuat produk B. Jadi ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A, dan lini perakitannya sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Jadi dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity berakibat fasilitas serta pekerja menjadi menganggur, terus pengantaran pemesanan menjadi terlambat, resiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Selanjutnya, untuk mengatasinya, pihak manajemen material harus mengedukasinya dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesanan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, terus lanjut produksi, keuangan, kepegawaian, dan lainnya sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Lalu, kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembauran perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Selanjutnya ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu
Yang pertama ada produk. Produk ini barang atau jasa hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Yang kedua itu price atau harga. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi sebagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Lalu ada laba yang diharapkan di dalamnya. Yang ketiga itu promosi. Promotion yaitu upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggannya sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Yang keempat yaitu place. Kegiatan yang berupaya untuk dapat Yang keempat itu adalah place. Kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Selanjutnya yaitu bauran kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Yang pertama ini kita ke aktivitas kunci. Itu meliputi pertama standarisasi pelayanan kepada pelanggan, yang kedua transportasi yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang, yang ketiga itu persediaan untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, yang keempat yaitu pemrosesan pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pertama pergudangan, pengenangan material, pembelian, pemelihara informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena keandalan pelayanan transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya itu ada komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 harus komunikasi, yaitu yang pertama harus komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi yang ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. Yang kedua itu ada arus komunikasi ke atas, yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi, yaitu contohnya kotak saran atau prosedur keluhan. Yang ketiga itu adalah komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lainnya yang selevel tingkatnya, contohnya komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Terus yang keempat yaitu ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contohnya pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pegawai keuangan tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu ada komunikasi melingkar. Komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contohnya komunikasi seorang supervisor dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya itu dalam berkomunikasi kita juga akan menemui hambatan baik yang datang dan pihak pemberi informasi dan pihak penerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Selanjutnya ini ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama itu informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda.
Yang kedua itu mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih dimengerti oleh penerima informasi. Selanjutnya menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Yang keempat, buatlah suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Selanjutnya ada pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Coulter dalam Kuncoro 2002 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis, apa yang dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Hollin dan Montgomery 1998 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multifasarnya. Nah, arah strategi korporat terdiri dari yang pertama strategi pertumbuhan atau growth strategi. Ini strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Yang kedua itu adalah strategi stabilitas atau stability strategi. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Ketiga itu ada strategi pembaharuan. Strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikkan kinerja yang cenderungnya menurun ke kondisi yang lebih baik. Ini selanjutnya ada ketiga strategi yang di atas dipetakan pada kurva sirkus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap pengenalan, introduction, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Yang kedua itu tahap pertumbuhan, growth. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, tahap kemapanan. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerja terjaga. Yang keempat yaitu tahap penurunan. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaruan, yaitu strategi perusahaan yang berupa untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.